6. Penyebab anak durhaka kepada orang tuanya dan solusinya menurut Islam. Hai bun, anak durhaka bukan terjadi dalam semalam. Dia lahir dari pola asuh yang tanpa sadar mungkin telah kita lakukan bertahun-tahun. Nah, yuk kita kenali apa saja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan yang tanpa sadar sering kita lakukan. Oke bunda, yuk simak videonya sampai akhir. Penyebab pertama, orang tua tidak menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika orang tua sering menunjukkan perilaku kasar, marah-marah, atau tidak menjaga akhlak, anak akan meniru kebiasaan buruk tersebut tanpa kita sadari. Solusinya, Rasulullah SAW selalu menjadi teladan dalam kelembutan, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Maka jadilah sosok yang layak ditiru oleh anak-anak kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Penyebab kedua, gaya komunikasi yang terlalu keras, otoriter, dan minim empati. Seperti kalimat pokoknya kamu harus nurut. Kalimat itu justru akan menjauhkan hati anak. Mereka bisa jadi patuh karena takut, bukan karena rasa hormat dan cinta. Dan bisa jadi lama-lama sikap ini beresiko berubah menjadi pembangkangan secara diam-diam. Solusinya, Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berkomunikasi lembut, penuh kasih sayang dan empati. Dengarkan anak sebelum berbicara hingga mereka merasa dihargai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Penyebab yang ketiga, tidak menanamkan pondasi iman dan takwa sejak anak masih kecil. Ayah bunda sejak anak tidak paham bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah agama. Maka ketika dewasa mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk berbakti. Kemudian mengisi kekosongan ini dengan nilai-nilai yang berlawanan. Oke, solusinya ajarkan nilai agama sejak anak usia dini. Biasakan anak untuk mengenal Allah melalui doa-doa pendek, cerita-cerita teladan Nabi, dan rutinitas ibadah yang sederhana namun penuh makna. Penyebab yang keempat, lingkungan rumah dipenuhi dengan ketegangan, tekanan, dan minim kasih sayang. Bunda, ketika rumah terasa tidak aman dan nyaman, anak akan cenderung mencari pelarian di rumah. Mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang keras, tertutup, bahkan bisa kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya. Solusinya, ciptakan suasana rumah yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Rumah yang hangat dan nyaman adalah modal dasar untuk tumbuhnya anak yang patuh dan lembut hatinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Penyebab yang kelima, ketidakhadirannya orang tua secara emosional. Orang tua mungkin ada di samping anak secara fisik, tetapi jika mereka tidak benar-benar mendengar keluhan anak, tidak menemani tumbuh kembangnya secara emosional, anak akan merasa ditinggalkan dan mencari figur pengganti di luar rumah. Solusinya, berikan waktu yang berkualitas, dengarkan anak secara penuh perhatian, dan jadilah tempat mereka berbagi cerita. Ajarkan bahwa Allah senantiasa hadir, begitu juga dengan orang tuanya. Penyebab yang keenam, orang tua terlalu memanjakan anak secara berlebihan. Anak yang terlalu dimanja sejak kecil akan cenderung merasa berhak mendapatkan semua yang diinginkan. Ia merasa sulit menerima kata tidak dan beresiko kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya ketika permintaannya tidak dipenuhi. Solusinya, ajarkan anak tentang nilai kesabaran, syukur, dan batasan sejak dini. Islam mengajarkan bahwa pendidikan terbaik adalah keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Oke bunda, anak yang durhaka tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari apa yang kita tanamkan sejak dini di dalam rumah. Masih ada waktu kok untuk berubah, memperbaiki, dan menanamkan kebaikan sejak hari ini.